Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Saroso. Kali ini saya ingin mempresentasikan sumber hukum Islam. Pertama, Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa punya makna anjuran kepada umat Islam untuk membaca Al-Quran. Al-Quran menurut istilah. Al-Quran menurut istilah adalah firman Allah SWT yang disampaikan oleh Jibril dengan redaksi langsung dari Allah SWT pada Nabi Muhammad SAW dan yang diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi tanpa ada perubahan. Sejarah dan pembukaan Al-Quran. Sejarah pembukaan Al-Quran. Rasulullah menerima wahyu pertama dari usia 40 tahun di Gua Hiro pada tanggal 17 Ramadan. Ayat yang pertama kali turun yaitu ayat 1-5 dari surat Al-Alaq. Dan ayat yang terakhir kali turun setelah selama 22 tahun 2 bulan 22 hari adalah surat Al-Maidah ayat 3. Nama-nama Al-Quran. Selain bernama Al-Quran, kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad ini memiliki nama lain yang disebut dalam Al-Quran sendiri. Di antaranya nama Al-Quran tersebut ialah Al-Kitab, Al-Bayan, Al-Nur, Al-Qalam, Al-Maidah, Asy-Syifa, Al-Hukum, Al-Balaq, Al-Basyar, Al-Hikmah, Al-Furqan, At-Tanzil, Ar-Rahman, Al-Qaul, Ar-Ruh, Al-Basyar, Al-Huda. Isi kandungan Al-Quran. Sumber pokok ajaran Islam adalah Al-Quran. Segala pokok syariat dan dalil syar yang mencakup seluruh aspek hukum bagi manusia dalam menjalankan hidup di dunia dan akhirat terkandung dalam Al-Quran. Adapun pokok-pokok ajaran yang ada dalam Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah akidah, kedua ibadah, ketiga hukum, keempat dasar-dasar ilmu pengetahuan, kelima adalah sejarah. Lalu fungsi-fungsi Al-Quran. Yang pertama, fungsi Al-Quran adalah sebagai kebenaran Nabi Muhammad. Yang kedua, petunjuk bagi segenap umat manusia. Ketiga, sumber pokok ajaran Islam. Keempat, peringatan dan pembelajaran bagi manusia. Al-Hadis. Secara singkat pembukaan hadis. Memasuki abad ketiga Hijriah, para ulama mulai memilah hadis-hadis sahih dan menyusun ke dalam berbagai topik. Memasuki abad ke-8 Masehi, satu persatu penghafal hadis meninggal dunia. Meluasnya daerah kekuasaan Islam juga membuat para penghafal hadis terpencar-pencar ke berbagai wilayah. Di tengah kondisi itu, upaya pemalsuan hadis demi memuluskan berbagai kepentingan merajalela. Kondisi itu mengundang keprihatinan Umar bin Abdul Aziz, Khalifah dinasti Umayyah ke-8 yang berkuasa pada 717 sampai 720 Masehi. Guna mencegah punahnya hadis, Umar bin Abdul Aziz memerintahkan pembukuan hadis-hadis yang dikuasai para penghafal. Gagasan pembukuan hadis itu pun mendapat dukungan dari para ulama di zaman itu. Bagian-bagian hadis. Dalam istilah hadis, ada yang disebut dengan rawi, sanad, dan matan. Di bawah ini ada yang dipaparkan apa yang dimaksud dengan istilah-istilah tersebut. Pengertian rawi. Rawi menurut istilah adalah orang yang meriwayatkan atau memberitakan hadis. Kedua, pengertian sanad. Rangkaian para periwayat yang menyampaikan kita kepada matan hadis. Pengertian matan. Matan adalah teks hadis atau tulisan mengenai isi hadis itu sendiri. Mukhdawin, orang yang menyebut para rawi hadis. Hadis berdasarkan para sandaran, yaitu satu, hadis marfu, hadis maqfuf, hadis maktub. Ijtihad. Pengertian ijtihad menurut istilah ahli usul dikhususkan untuk mengerahkan segenap kemampuan dalam rangkaian mencapai dugaan kuat dari hukum syar'i sehingga dia merasa tidak mampu lagi untuk berbuat dari yang telah diusahakan.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.